merupakan penghantar listrik yang baik. Jika tangan basah bertemu dengan aliran listrik, akan lebih mudah tersengat listrik atau kesetrum. Astagfirullah. Terima kasih Bu sudah mengingatkan. Sama-sama Bagas. Ayo lap dulu tanganmu sampai kering. Bu, arus listrik asal dari mana sih Bu? Bagaimana prosesnya bisa ke rumah-rumah, ke sekolah, dan ke tempat lainnya? Baiklah Bagas, anak-anak semua, ayo kita bahas ini bersama. Ayo Bu. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas rangkaian listrik sederhana. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu agar kita mudah menyerap ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, tadi Bagas bertanya tentang asal arus listrik. Sebelumnya, kita pelajari dulu yuk, apa itu arus listrik dan siapakah yang menemukan listrik pertama kali. Arus listrik atau electric current merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam satu rangkaian tiap satuan waktu. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Rangkaian listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Fungsi komponen listrik. Beberapa fungsi komponen listrik tersebut adalah sebagai berikut. Saklar. Saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Pada dasarnya, baterai adalah media penyimpan energi listrik yang juga dapat dijadikan sumber listrik kembali. Kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Beberapa jenis logam sangat baik sebagai konduktor. Namun, pada umumnya, kabel berbahan dasar tembaga. Selain karena lebih ekonomis, tembaga juga merupakan pengantar listrik yang baik. Lampu.
lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Pada rangkaian lain, lampu bisa diganti alat elektronik lainnya sesuai dengan kebutuhan. Namun, lampu menjadi pilihan dalam percobaan membuat rangkaian karena dapat diuji dengan mudah. Anak-anak, listrik mengalir dari tegangan yang lebih tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Pada baterai, listrik mengalir dari positif baterai ke negatif baterai. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri. Rangkaian seri disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya atau memiliki satu jalan arus. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, anak-anak semua, ayo kita mencoba untuk membuat rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sebelumnya, kita kembali ke kelas dulu yuk bersama Bagas dan teman-teman. Siap ya? 1, 2, 3. Anak-anak, ayo kita menyusun rangkaian seri dan paralel bersama-sama. Jadi rangkaian seri memiliki satu jalan arus dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu dimatikan, yang lain akan ikut padam. Nyala lampunya, yang satu terang, yang satu redup. Dan rangkaian paralel itu memiliki jalan arus yang bercabang. Jika salah satu lampu dimatikan, lampu lain tidak ikut padam. Nyala lampunya lebih terang karena jalannya arus tidak ada hambatan. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian paralel dan seri. Betul sekali, kalian hebat. Nah anak-anak, selain komputer, tidak apa lagi yang menggunakan rangkaian seri dan paralel? Lampu lalu lintas. Lampu hias, Bu. Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel, di mana lampu dapat menyala secara bergantian karena memiliki aliran arus listrik bercabang dengan sumber energi yang sama. Anissa, bagaimana dengan cara kerja lampu hias Nugraha? Menggunakan rangkaian seri, Bu. Memiliki satu jalan arus dan instalasinya tidak rumit. Anak-anak semua, bijaklah dalam menggunakan energi listrik. Hematlah penggunaan energi listrik agar mengurangi pencemaran lingkungan, menghemat biaya, dan membiasakan hidup disiplin untuk masa depan lebih baik. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.